Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 kelas agribisnis kelas 6A program studi agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Islam Malang akan mempresentasikan mengenai teori biaya untuk memenuhi tugas mata kuliah ekonomi manajerial. Kelompok kami terdiri dari saya sendiri Mirna Febi Alfisyah, Nurul Tamam Hidayat, dan Sabilah Nurul Izzah. Teori biaya produksi. Biaya produksi adalah semua pengeluaran yang dilakukan oleh perusahaan untuk memperoleh faktor-faktor produksi dan bahan-bahan mentah yang akan digunakan untuk menciptakan barang-barang yang diproduksikan perusahaan tersebut. Biaya produksi yang dikeluarkan dapat terbagi menjadi dua golongan, yaitu yang pertama biaya eksplisit, pengeluaran-pengeluaran perusahaan yang berupa pembayaran dengan uang untuk mendapatkan faktor-faktor produksi dan bahan mentah yang dibutuhkan. Yang kedua, biaya implisit atau tersembunyi, taksiran pengeluaran terhadap faktor-faktor produksi yang dimiliki oleh perusahaan itu sendiri. Biaya produksi dapat dibedakan menjadi beberapa macam, yaitu satu, biaya tetap fixed cost, biaya yang tergantung, biaya yang tidak tergantung atau tidak dipengaruhi oleh tingkat produksi. Yang kedua, biaya variabel atau variable cost, biaya produksi yang berubah menurut tinggi rendahnya jumlah barang yang dihasilkan. Yang ketiga, biaya total. Biaya produksi total dapat dari menjumlahkan biaya tetap total TFC atau total fixed cost dan biaya berubah total atau total variable cost. Konsep biaya, tujuan dari perusahaan secara umum adalah memaksimalkan laba-laba total, sama dengan selisih positif antara penerimaan total dengan biaya total. Biaya memberikan peranan penting dalam proses pengambilan keputusan manajerial. Jenis-jenis biaya, biaya internal dan eksternal. Biaya internal adalah segala biaya yang dikeluarkan dalam rangka operasional perusahaan. Biaya eksternal adalah biaya yang seharusnya ditanggung oleh perusahaan sebagai akibat operasional perusahaan yang menimbulkan dampak negatif bagi lingkungan dan sekitarnya. Jangka waktu produksi. Berdasarkan jangka waktunya, jangka waktu produksi dibedakan menjadi dua, yaitu biaya jangka pendek dan biaya jangka panjang. Biaya produksi jangka pendek, short run cost. Dalam jangka pendek, perusahaan selama proses produksinya dapat menambah salah satu faktor produksi, sedangkan faktor-faktor produksi yang lainnya dianggap konstan. Ini artinya sebagai faktor produksi tidak dapat ditambah. Jadi pada jangka pendek ada biaya produksi yang sifatnya tetap dan ada pada biaya yang dapat diubah. Biaya produksi jangka panjang, long run cost. Dalam jangka panjang, perusahaan dapat merubah atau menambah semua faktor produksi yang digunakannya. Biaya jangka pendek. Jangka pendek adalah suatu periode di mana beberapa input perusahaan adalah tetap atau tidak dapat diubah dengan mudah. Biaya tetap total sama dengan kewajiban total perusahaan per periode waktu untuk seluruh input tetap. Contohnya adalah biaya bunga, biaya sewa, dan lain-lain. Biaya variabel total sama dengan kewajiban total perusahaan per periode waktu untuk seluruh input variabel yang digunakan. Contohnya biaya bahan mentah, bahan bakar, dan lain-lain. Biaya total TC sama dengan TFC plus TVC. Dan selanjutnya akan dibacakan oleh Salsabila Nurul Izzah. Jadi di sini saya akan melanjutkan presentasi dari Mbak Mirna. Fungsi biaya jangka pendek, yaitu biaya produksi jangka pendek terdiri dari satu, total biaya, total cost atau TC atau F dalam kurung Q, dua, biaya tetap total
dalam kurung total fixed cost atau TFC. 3. Biaya variabel total dalam kurung total variable cost atau TFC atau sama dengan F dalam kurung Q. Yang keempat adalah biaya total cost. Total cost TC sama dengan TFC plus TVC. Ini adalah contoh dari schedule biaya total dan per unit jangka pendek. Ada yang pertama kualitas output, yang kedua adalah biaya tetap total, yang ketiga adalah biaya variabel total, yang keempat adalah biaya total, yang kelima adalah biaya tetap rata-rata, yang keenam adalah biaya variabel rata-rata, yang ketujuh adalah biaya total rata-rata, yang ke-8 ialah biaya marginal. Dan sudah terdapat angka-angka yang mengisi pada kolom-kolom tersebut. Di sini sudah terdapat kurva biaya total dan biaya per unit jangka pendek. Dan sudah tertera pada gambar. Selanjutnya adalah fungsi biaya jangka panjang. Dalam jangka panjang, dalam suatu perusahaan tidak ada input tetap. Oleh karena itu, semua biaya jangka panjang bersifat variabel. Dalam jangka panjang, perusahaan bisa menambah, menurunkan, atau mengubah penggunaan faktor-faktor produksi tanpa batasan. Kurva jangka pendek disebut kurva operasi, atau kurva yang disebut kurva perencanaan. Biaya produksi jangka panjang terdiri dari 1. Total biaya jangka panjang, atau long run total cost, LTC, sama dengan F dalam kurung Q. 2. Biaya rata-rata jangka panjang, atau disebut long run average cost, atau sama dengan LAC, sama dengan LTC per Q. Yang ketiga adalah biaya marginal jangka panjang, atau disebut long run marginal cost, sama dengan LMC atau LTC per Q. Analisis jangka panjang. Analisis biaya jangka panjang. Dalam jangka panjang, perusahaan dapat menambah semua faktor produksi atau input yang akan digunakan. Tidak perlu dibedakan antara biaya tetap dan biaya perubahan, karena semua jenis biaya akan dikeluarkan merupakan biaya berubah. Akibatnya, terdapat banyak kurva jangka pendek yang dapat dilukiskan. Ini adalah analisis biaya jangka panjang. Yang di samping adalah ongkos produksi rata-rata dan jumlah barang. Ada kapasitas 1, kapasitas 2, dan kapasitas 3. Saya akan meneruskan presentasi dari Salsabila, yaitu cara meminimumkan biaya jangka panjang. Peminimuman produksi jangka panjang tergantung pada 1. Tingkat produksi yang ingin diciptakan, 2. Sifat dan pilihan kapasitas pabrik yang tersedia. Biaya produksi jangka panjang. Biaya rata-rata jangka panjang long run average cost atau LRAC, yaitu biaya rata-rata yang paling minimum untuk berbagai tingkat produksi apabila produksi dapat selalu berubah kapasitas produksinya. Cara membentuk kurva LRAC. Kurva LRAC dibentuk menghubungkan bagaimana titik pada kurva biaya rata-rata jangka pendek terendah pada berbagai macam tingkat produksi. Titik bersinggungan tersebut merupakan biaya produksi yang paling optimal minimum untuk berbagai tingkat produksi yang akan dicapai pengusaha dalam jangka panjang. Yaitu ini adalah kurva biaya total rata-rata jangka panjang, yaitu jumlah barang ongkos rata-rata. Jadi ini adalah contoh kurvanya, ongkos rata-rata jumlah barang. Contoh soal ini adalah contoh soal PT ABC merencanakan peningkatan produksi dengan TFC sama dengan AVC sama dengan Q, hitung A, yaitu A, TC dan ATC jika tahun mendapat Q
per 1000 per 4000. B, apakah peningkatan Q dan 2000 ke Q 4000 mengakibatkan penurunan biaya per unit produksi? Jawabannya adalah A, TVC sama dengan AVC per Q sama dengan dalam kurung Q per Q sama dengan 10 Q plus 0 Q 10 dalam kurung 4000 plus 0,1 dalam kurung 4000 ke 2 per TC per ATC per 4000 per unit output. B, jika Q dan 2000 TVC 10 dalam kurung 2000 plus 0,012 angka 2 sama dengan TC sama dengan ATC sama dengan 2150 per unit output. Jadi peningkatan dari Q ke 2000 ke Q 4000 telah menurunkan rata-rata biaya dari 150 unit menjadi 112,5 unit atau turun min 27,4%. Hubungan biaya produksi dengan fungsi produksi menunjukkan sifat hubungan antara faktor produksi input dan tingkat produksi yang diciptakan output. Q sama dengan F K LRT. Q output, K modal, L tenaga kerja, R kekayaan, T teknologi. Biaya produksi adalah semua pengeluaran yang dilakukan oleh perusahaan untuk memperoleh faktor produksi dan bahan-bahan mentah yang akan digunakan untuk menciptakan barang-barang yang diproduksi oleh perusahaan tersebut. Fungsi biaya produksi input dan output dalam kurung besarnya produk dipengaruhi jumlah output. Besarnya biaya output tergantung pada biaya atas input yang digunakan. Perilaku biaya produksi dipengaruhi 1. Karakteristik fungsi produksi, 2. Harga input yang digunakan dalam proses produksi. Fungsi produksi adalah sebuah rumusan yang menunjukkan jumlah barang produksi yang tergantung pada jumlah faktor produksi yang digunakan. Dengan kata lain, produksi menunjukkan adanya hubungan di antara input dan output. Dari pengertian ini dapat diperoleh rumus faktor produksi. Q sama dengan F dalam kurung RLCT, keterangan Q quality, jumlah barang yang dihasilkan, F function simbol persamaan, R resources kekayaan alam, L labor tenaga kerja, C capital modal, T teknologi yaitu teknologi. Pada gambar menunjukkan bahwa dengan menggunakan input sebesar X1, output maksimal dapat dihasilkan adalah Y2, yaitu dapat pada fungsi produksi. Y sama dengan F dalam kurung X. Sedangkan produksi di titik A adalah layak dilaksanakan namun optimal sehingga produksi yang rasional tidak akan memilih produksi di titik A. Fungsi pada produksi menunjukkan jumlah maksimum output yang dihasilkan dari pemakaian sejumlah input dengan menggunakan teknologi tertentu. Nah, contoh gambar di samping itu. Pengertian sistem produksi. Sistem produksi merupakan satu susunan kegiatan ataupun elemen yang semuanya saling berhubungan menciptakan tujuan akhir. Tidak hanya saling berhubungan tapi juga semua elemen tersebut saling menopang satu sama lainnya. Sistem produksi terdiri dari 2 komponen, yaitu komponen fungsional dan komponen struktural. 1. Komponen fungsional meliputi perencanaan dan pengendalian. 2. Komponen struktural meliputi mesin, bahan, tenaga kerja, dan peralatan. Tujuan sistem produksi memperhitungkan modal, memenuhi kebutuhan perusahaan, membuat proses produksi berjalan dengan teratur.
Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada masukan, silakan ditulis pada kolom komentar di bawah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.